Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di seputar informasi. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman, dan dilancarkan segala aktivitasnya di hari ini dan seterusnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, hari ini seputar informasi akan membahas mengenai Pi Network. Jadi teman-teman mungkin udah banyak tahu ya itu Pi Network. Jadi Pi Network ini teman-teman didirikan itu pada tahun 2019 teman-teman. Yang didirikan oleh pendirinya itu Nicholas Kolkalis dan Cheng Diovan. Jadi mereka ini konon katanya suami istri ya teman-teman. Dan hebatnya lagi, ini Pi Network ini digadang-gadang akan bersaing atau akan melebihi Bitcoin, yang tentunya kita udah tahu nih teman-teman ya, itu rajanya kripto sekarang ini adalah Bitcoin. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, proses penambangannya Pi Network ini sendiri adalah sangat simple. Gimana nggak simple? Jadi cukup dengan kita mempunyai HP Android, kita sudah bisa ikut berpartisipasi untuk menambang Pi Network ini sendiri teman-teman. Nah, dengan metode penambangan yang simple inilah teman-teman, tidak sedikit mendapatkan cibiran terhadap pionir Pi Network itu sendiri. Karena pada umumnya menambang uang digital itu menggunakan alat yang canggih dan tentunya mengeluarkan biaya yang besar, begitu menurut mereka teman-teman. Dan disinilah letak pro kontranya itu teman-teman. Dikarenakan sudahlah menambang gampang, terus para pionir Pi Network ini sendiri mengatakan bahwasannya hasil konsensus Pi Network itu nilai Picoin itu akan bernilai tinggi teman-teman, bahkan mencapai 314.000 dolar Amerika Serikat. Wow teman-teman. Dan para pionir Pi Network itu sendiri mengatakan bahwasanya Pi Network ini adalah cryptocurrency yang beda dengan kripto-kripto yang lainnya. Karena Pi Network ini tergantung pada konsensus teman-teman, begitu katanya. Jadi menurut saya Pi Network ini adalah suatu project yang kemungkinan ini tidak scam ya teman-teman. Kenapa? Karena ini kita tahu jelas ini membawa nama besar si pendiri itu sendiri, karena beliau menampilkan biodatanya teman-teman, tidak seperti aplikasi-aplikasi yang scam ya teman-teman. Jadi kenapa Pi Network ini dibilang halu? Menurut saya yang membuat ini halu adalah si pionir itu sendiri teman-teman. Kenapa? Karena para pionir Pi Network ini tidak sedikit memberikan informasi yang tidak sesuai dengan data. Jadi asal-asalan gitu loh teman-teman. Apalagi mengenai harga. Oh, yang penting harganya tinggi, udah di-share mereka teman-teman. Dan tidak sedikit juga yang saya dapat informasi teman-teman, karena saya mendengar ada beberapa konten kreator di channelnya, entah dia itu sebagai pionir Pi Network itu sendiri atau sekedar untuk mencari view dari si pionir Pi Network itu sendiri. Jadi memberikan informasi seputar Pi Network yang tidak sesuai dengan faktanya. Contoh mengenai harga, mereka mengasumsikan harganya akan tinggi dan akan stabil. Sedangkan kita tahu sendiri yang namanya Pi Network itu belum terdaftar di bursa manapun. Dan hari ini teman-teman, saya membaca postingan salah satu pionir Pi Network.
itu mengatakan bahwasannya 2 minggu lagi P-Chain Mall akan dibuka. Jadi P-Chain Mall ini sejenis tempat untuk menjual barang yang dagangan itu teman-teman, seperti mobil dan lain-lain itu yang dibayar menggunakan P-Coin ini teman-teman. Dan barang tentu si para pioner itu mendapatkan informasi yang bagus seperti ini, ya tentunya bahagia dong, senang dong. 2 minggu lagi hasil yang mereka tambang selama ini, bahkan ada yang bertahun-tahun, mereka bisa menikmatin teman-teman. Dan menurut saya informasi seperti ini adalah informasi hoax. Kenapa saya bilang hoax? Ini manalah mungkin si penyedia barang menjualkan barangnya dibayar menggunakan P-Coin, sedangkan P-Coin ini belum terdaftar atau belum ada nilainya di bursa. Jadi kesimpulannya menurut saya, sekedar untuk menyarankan para pioner, jika kalian tidak mau mendengar cibiran dari manapun mengenai seputar Fi Network dan dianggap proyek ini halu atau scam, stoplah kalian memberikan informasi yang tidak sesuai dengan datanya. Oke, baiklah teman-teman, demikian seputar informasi ini saya sampaikan, dan mohon juga bantuannya teman-teman ya, agar channel ini dapat berkembang dengan cara like, mensubscribe video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.